Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia, kembali lagi di kanal kesayangan kita, tempat kita belajar bareng seputar dunia pertanian. Hari ini, kita akan membahas topik yang super penting dan seringkali jadi biang keladi kegagalan panen, yaitu 5 kesalahan fatal dalam budidaya padi yang justru mengundang hama dan penyakit. Kalau kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, dijamin sawah kita lebih sehat dan hasil panen bisa meningkat drastis. Jadi, simak baik-baik sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kesalahan pertama dan yang paling mendasar adalah persiapan lahan yang kurang matang. Banyak dari kita yang mungkin terburu-buru ingin segera tanam, sehingga proses pengolahan tanahnya tidak maksimal. Tanah yang tidak dibajak dan digaru dengan baik akan membuat sisa tanaman musim sebelumnya atau gulma tidak terurai sempurna. Nah, sisa-sisa organik ini bisa menjadi rumah yang nyaman bagi patogen seperti jamur penyebab busuk batang atau bakteri penyebab hawar daun. Selain itu, tanah yang masih padat dan keras akan menghambat pertumbuhan akar padi. Akar yang tidak sehat tentu membuat tanaman jadi lemah dan gampang sekali terserang penyakit. Jadi, pastikan proses membajak, menggaru, dan meratakan tanah dilakukan dengan benar. Beri waktu yang cukup agar bahan organik terdekomposisi. Ini penting untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit yang mungkin bersembunyi di dalam tanah. Lanjut ke kesalahan fatal nomor 2. Pemilihan benih yang asal-asalan. Ini seperti membangun rumah dengan fondasi yang rapuh. Kalau dari awal benihnya sudah jelek, bagaimana mungkin tanamannya bisa tumbuh kuat? Banyak petani yang tergoda menggunakan benih dari hasil panen sendiri secara terus-menerus, tanpa seleksi yang ketat, atau membeli benih murah yang kualitasnya tidak terjamin. Padahal, benih yang tidak bersertifikat berisiko tinggi membawa penyakit bawaan, seperti bla atau kresek. Selain itu, daya kecambahnya rendah dan pertumbuhannya tidak seragam. Bayangkan, di sawah kita ada tanaman yang tumbuh subur, ada yang kerdil. Tanaman yang lemah ini akan menjadi sasaran empuk bagi hama seperti wereng. Solusinya, selalu gunakan benih unggul bersertifikat yang tahan terhadap hama dan penyakit yang umum di daerah Anda. Memang, harganya mungkin sedikit lebih mahal di awal, tapi anggaplah ini sebagai investasi untuk mengamankan panen kita di masa depan. Hasilnya pasti akan sepadan. Sekarang kita masuk ke kesalahan nomor 3, yaitu pemupukan yang tidak berimbang. Ini dia nih, penyakitnya banyak petani kita. Seringkali kita berpikir, makin banyak pupuk urea, makin hijau dan subur tanamannya. Padahal, ini adalah pemahaman yang keliru dan sangat berbahaya. Kelebihan pupuk nitrogen yang terkandung dalam urea memang membuat daun padi terlihat hijau dan rimbun. Tapi, jaringan tanamannya menjadi lunak dan sukulen, seperti makanan lezat yang mengundang hama pengisap, seperti woreng batang coklat dan walang sangit. Tanaman yang kelebihan nitrogen juga lebih rentan terhadap penyakit jamur seperti bla dan hawar pelepah. Sebaliknya, kekurangan unsur kalium akan membuat batang padi menjadi lemah dan mudah rebah, serta menurunkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi, kuncinya adalah pemupukan berimbang. Gunakan pupuk sesuai dosis anjuran. Perhatikan kebutuhan tanaman di setiap fase pertumbuhannya. Dan jangan lupakan unsur makro lain seperti fosfor dan kalium, serta unsur mikro jika diperlukan. Lakukan uji tanah jika memungkinkan, agar kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman kita. Kesalahan fatal yang keempat adalah pengaturan air yang buruk. Padi memang tanaman yang suka air, tapi bukan berarti harus digenangi terus-menerus. Penggenangan air secara terus-menerus tanpa periode pengeringan bisa menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya
berbagai penyakit. Kelembaban yang tinggi di sekitar pangkal batang akan memicu serangan jamur penyebab busuk batang dan hawar pelepah. Selain itu, kondisi air yang tergenang terus-menerus juga disukai oleh hama seperti keong mas dan beberapa jenis larva serangga. Metode pengairan berselang atau intermittent irrigation, di mana sawah dikeringkan selama beberapa hari secara periodik, terbukti sangat efektif. Cara ini tidak hanya menghemat air, tapi juga membuat perakaran padi lebih kuat, karena akar akan mencari air lebih dalam ke tanah. Tanah yang sempat kering juga membantu membunuh patogen anaerob dan memutus siklus hidup hama tertentu. Jadi, mulailah mengatur jadwal pengairan dengan lebih bijak. Terakhir, kesalahan fatal nomor 5 adalah sanitasi lingkungan sawah yang diabaikan. Sering kita lihat pematang sawah atau area di sekitar lahan kita penuh dengan gulma dan rumput liar. Nah, tempat-tempat inilah yang menjadi hotel bagi para hama. Gulma bisa menjadi inang alternatif bagi virus atau menjadi tempat persembunyian bagi serangga hama seperti woreng dan walang sangit saat mereka tidak berada di tanaman padi. Ketika populasi mereka sudah banyak, mereka akan dengan mudah berpindah dan menyerang tanaman utama kita. Selain itu, sisa-sisa jerami yang terinfeksi penyakit dari musim tanam sebelumnya yang dibiarkan menumpuk di pinggir sawah juga bisa menjadi sumber penularan untuk musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sawah adalah wajib. Bersihkan gulma secara rutin, baik di dalam petakan maupun di pematang. Musnahkan sisa tanaman yang terinfeksi dengan cara dibakar atau dikubur. Jangan biarkan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Lingkungan yang bersih akan memutus mata rantai penyebaran hama dan penyakit secara signifikan. Nah, itu dia 5 kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan tanpa sadar yang ternyata menjadi pintu masuk bagi hama dan penyakit. Mari kita rangkum kembali. Pertama, persiapan lahan yang kurang matang. Kedua, pemilihan benih yang asal-asalan. Ketiga, pemupukan yang tidak berimbang, terutama kelebihan nitrogen. Keempat, manajemen air yang buruk atau penggenangan terus-menerus. Dan kelima, sanitasi lingkungan sawah yang diabaikan. Dengan menghindari kelima kesalahan ini, kita sebenarnya sudah menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT dari akarnya. Kita menciptakan ekosistem sawah yang sehat, di mana tanaman kita tumbuh kuat dan lebih tahan terhadap gangguan. Ingat, mencegah selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Penggunaan pestisida seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan yang pertama. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Petani. Mari kita sama-sama terapkan ilmu ini di lahan kita masing-masing. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke Moonman petani lainnya, agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi seputar topik ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi dan belajar bersama di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani, sukses, maju terus pertanian Indonesia.